Udah nggak ada gitu. Ada banyak loh. Nanti kita belanja. Pasti udah pada bangun nih, pagi-pagi udah pada nonton. Molor. Home tour tipis-tipis. Home tour tipis-tipis. Oke nih, home tour tipis-tipis gini ya. Jaja mami jatuh, jaja sakit. Mami diinjak. Aduh, sakit. Home tour tuh, home tournya apartemen orang. Home tour nih. Awas jatuh. How to do that video? Kakak, Like this. if I wanna do that video yang pakai lagu itu gimana sih cara? How to do it? Ada yang minta ajarin. You and me. Ada yang minta ajarin ini. Ada yang minta ajarin bikin video. Wah. Sini, sini. Bentar. Awal Jo nih. Jo sini, Jo. Oke. 1, 2, 3. Emang gitu guys? Oh gitu kak. Emang gitu ya guys bikinnya. Panas handphone. Tuh. Jojo, maminya sakit sayang. Maminya bener-bener sakit. Diketawain sama netizen tuh. Uncle Chen joget. Terima kasih, Cus. Itu punya mami yang kecil. Kenangan mantan. Ini punya Naira. Naira iya. Aku masih setia dengan Starbucks karena Starbucks baik sama aku. Ngirimin terus. Karena Starbucks ngirimin terus kalau ada menu-menu baru, minuman baru. Ya nggak Naira? Kalau Naira hobinya tuh tetangga sebelah. Kalau ibunya karena namanya lucu-lucu. Dia kalau aku masih setia dengan Starbucks. Dah, aku mau absen dulu dari mana? Kak Fitri nggak liburan, ini udah mau masuk sekolah besok. Kayaknya tukang tipu kemarin bohong deh beli susu. Ya mudah-mudahan aja. Kalau bohong, mudah-mudahan dikasih hidayah. Kalau bener, mudah-mudahan barokah. Jangan sayang, nangkolai. Ambon, ini kucingnya Jojo namanya siapa? Ini kucing udah lama nih. Kudus, Jogja, Bengkulu, ini seru ya. Kuteknya ini mereknya kalau nggak salah ini Jellyfit, ada di Beauty House satu tuh. Thank you Esther Panjaitan 16. Papua, Medan, Sampit. Keira masih bobo cantik karena begadang. Begadang terus ngorok ingusnya ke mata. Jangan, masih pagi. Boleh. Boleh. Oke, kalau boleh. Jakarta, Purwokerto, Surabaya, Garut, Cianjur. Wow. Ke Bandung pengen foto bareng. Wah, Bandung sering. Jojo. Tasikmalaya
Sinja. Beb, kapan ke Tasik kita, Beb? Sinja. Oh, Sinja. Nanti jangan sayang. No. Kakak mau ikut ke Sinja kan? Cari angpau. Bogor. Kakak sekarang udah jadi. Ada Kak Meldi, Rosa Meldianti, di mana kamu posisi? Coba jelaskan. Kakak udah jadi pemburu angpau. Empe-empe Palembang, Medan, Pekalongan, Taiwan. Wow. Kamu pernah ikut ke Lubuk Madagascar? Linggo, Sumatera Selatan, Belum ya? Sukabumi. Aduh, aku mau ke Sukabumi minggu depan. Aku mau ke Makan Sumba. lobster itu? Bukit Tinggi, ada yang kangen ke Sumba. Jojo Oh my senang God, so we Sumba. need to go. It's amazing. I love it. Solo, Indramayu. Siapa? Kak Amel di Cimahi, mantep makan lalapan. Iya, dia tuh kalau Kenapa sih mati mulu ya? ini mau siap-siap gabut. Apaan sih? Kok gabut harus ada persiapan sih, Rosa Meldianti? Emang gitu ya? Biar totalitas gabutnya. Pandeglang, Banten. Main sinilah Meldi. Besok ya, Senin ya. Aku besok Senin ada di klinik. Aduh, jangan. Pontianak, Banyuwangi. April Cilik 19, kalau mau ketemu aku boleh datang ke Beauty House 1 tuh BSD. Aku hampir setiap hari ada di kantor itu. Gak boleh ketawa kalau aku tuh sampai kacau. Madura, Tegal, Majalengka. Ih seru ah, hari Minggu pada ini ya, pada gabut kayak Meldi. Oh, so, are you okay? Sakit ya? Karma. Ketawa karena. For Realzi, how come you become sukses? Aku nggak merasa sukses, tapi aku merasa cukup aja. Alhamdulillah. Di Kuningan, Jawa Barat, kumaha damang. Mau beli TV bisa. Tuh kata suami aku, kita itu orang pas-pasan. Pas mau beli TV bisa, pas mau beli mesin cuci bisa, pas mau beli rumah bisa, pas mau bikin rumah bisa, pas mau beli mobil bisa. Ya nggak? Kita orang pas-pasan. Gabut nontonin aku udah seru. Iya, makanya aku ini duduk di meja makan ini dari pagi. Feel relax gitu, enak. Hari Minggu enak. Pindahan rumah aku sudah selesai akhirnya. Sudah rapi. Jadi aku lagi enjoy rumah ini. Gak boleh, nanti meledak. Aku maunya di luar. Sambil dengerin berdua ini lagi bertukar pikiran. Ini setiap minggu kita selalu begini. Cerita ada apa sih seminggu terakhir? Mau ngapain aja? Mau makan siang di mana? Besok PR-nya Jojo udah selesai belum? Karena biasanya kalau weekend PR-nya banyak. Dan kakaknya yang paling suka nanya PR-nya udah belum. Ya gitulah, rutinitas keluarga aku mah biasa. Nggak ada yang luar biasa. Kalau Koko Cen poligami bagaimana? Sok aja kalau ada yang mau. Tetapi Daddy, take a smoke bomb and go. harus tahan banting. Kayak gini. Rumah gede banget itu kapan jadinya? Nanti pokoknya begitu aku nggak akan kasih tahu kapan jadinya. Tahu itu rumah pas-pasan. Kata suami aku itu rumah pas-pasan. Sakit dong Jojo. Malang Udah deh. hadir. Jojo mah. Nah bentar lagi ada yang berantem. Koko Cen bisa bahasa Sunda, tiasa tuh orang Biasa Sunda. tuh nyara Sunda. Rosa Meldianti kenapa ketawanya lebar banget?
Nggak rusak. Inanggahi. Oh my god, this is like Rambut aku lagi lucu banget nih kalian. panjangan mulai rontok. It's a ball. Saya abis lahiran kasih nama buat anak aku apa ya, nama perempuan itu banyak pilihan. Depok hadir, terus mana lagi? Bikin mukbang ikan laut pedas bareng Meldi. Oh bener juga tuh Meldi, yuk kita mukbang ikan laut pedas besok di kantor. Rambutnya di smoothing belum. Aku baru mau coba smoothing karena ada produk baru di Beauty House Head Tutu untuk melindungi batang rambut. Ada produk baru smoothing. Besok aku mau cobain. Cinere, Wonogiri, wah. Kasih nama Nikita Salhuteru aja. Oh boleh juga tuh. Bener. Kalau perempuan kasih nama Nikita Salhuteru boleh. Pengen jadi ibu kayak Ibu Fitri bisa. Kalau kamu pengen jadi ibu tuh harus totalitas. Karena menjadi ibu itu menyenangkan, mempunyai anak itu menyenangkan karena harta ya. Ini dengar kata-kata aku. Harta yang paling berharga itu adalah anak. Nah, anak itu bagaimana didikan orang tua. Kalau anaknya dididik dengan baik, insya Allah hasilnya akan jadi baik. Tapi kalau anak dididiknya dengan jalan yang salah, ya aku nggak bisa komentar. Pasti tidak akan seperti yang orang tua harapkan. Nah, kalau misalnya anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, jangan nyalahin anaknya juga. Karena mungkin dia diajarinnya atau dididiknya dengan cara apa. Karena anak zaman sekarang itu bukan gini ya. Cara membesarkan anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau zaman dulu itu, zaman saya aja misalnya masih sering tuh dibentak. Misalnya kalau marah dibentak misalnya. Walaupun saya nggak terlalu sering juga gitu, karena saya dibesarkan ayah saya nggak pernah dimarahin. Saya meneruskan didikan ayah saya dan kakak saya mendidik saya. Jadi kalau kita marah itu sama anak itu nggak boleh kita marah saat anak itu berbuat salah. Tunggu dulu sampai kitanya emosinya reda, sampai anaknya juga nggak lagi panas. Nanti kalau saat menjelang tidur biasanya aku sama anak aku ngobrol, membicarakan kejadian yang kurang menyenangkan hari itu, dan kita nggak usah capek-capek teriak-teriak. Itu ngomong hati ke hati itu aku tuh nggak suka loh dengan kamu itu begini. Itu anaknya akan luluh, akan nangis dan akan minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Karena nasihatnya sampai ke dalam hati. Tapi kalau misalnya banyak orang tua yang anaknya salah terus dimaki-maki, anaknya dimarahin, percaya deh sama aku 100%, anaknya pasti di dalam hati kecilnya itu berontak. Bukan yang ngedenger tapi berontak. Jadi mendidik anak itu menurut aku itu harus dengan cara yang lemah lembut gitu. Boleh tanya ke Naira, boleh tanya ke Keira. Saya sebagai ibu itu tidak pernah sekalipun memaki, tidak pernah sekalipun ngebentak dengan kata-kata yang akan menyakiti mereka gitu. Nggak boleh ya, kalian itu harus bisa tahan. Kalau di saat anak berbuat salah itu harus tahan banget, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan anak. Karena zaman sekarang itu beda banget dengan zaman dulu. Jangan selalu bilang, oh dulu saya sama orang tua saya kalau salah digini-gini, itu nggak gitu sekarang. Gitu ya, makanya saya sama anak-anak itu terlihat seperti teman atau terlihat nggak kaku gitu, karena saya mengajarkan seperti itu, karena saya diajarkan seperti itu oleh
kakak saya dan ayah saya dulu. Benar sekali Rosa Meldianti, benar. Dibentak malah makin menjadi-jadi kalau ngasih tahu. Iya, anak sekarang itu kalau dibentak dia malah tambah keras, malah tambah nggak terima. Ada Andin, dia malah nggak terima kalau dibentak atau dimaki gitu, dia malah ngelawan di dalam hati itu. Pokoknya kalau punya anak itu jangan pernah kamu itu memaki atau mengkecilkan mereka. Misalnya kamu itu aja nggak seperti si A misalnya, kenapa kamu nggak bisa seperti si B? Itu nggak boleh, karena masing-masing individu anak itu beda-beda, kelemahannya beda, kelebihannya juga berbeda. Harus ada pantangan di dalam ucapan seorang ibu bahwa anak itu tidak bisa kamu bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Gitu. Dan jangan sekali-sekali memaki mereka, membentak mereka. Nanti kalau misalnya mereka diperlakukan semasa kecilnya atau semasa remajanya dengan kasar, kebayang nggak kalau kita nanti tua, kita udah nggak mampu lagi untuk berkata atau marah, dibales tuh sama anak-anaknya, kita dimarah-marahin. Karena kan kalau udah tua itu balik lagi jadi ke anak-anak kan. Saya banyak ngelihat seperti itu, yang pikun, yang lupa, yang apa gitu. Saya juga sering ngelihat tuh anak-anak yang ke orang tuanya itu marah gitu, tapi saya nggak bisa ngomong. Mungkin ya pada saat dia kecil dulu orang tuanya memperlakukannya seperti itu. Ada juga yang orang sudah tua terus dapat kasih sayang dari anak-anaknya. Saya yakin pada saat mereka masih kecil, masih dalam bimbingan orang tua, anak-anaknya dikasih kasih sayang yang luar biasa oleh orang tuanya. Ibuku yang selalu membedakan aku sama adikku lebih sayang ke adik. Mungkin ayah kamu juga sayang, mungkin juga cara menyampaikan kasih sayangnya itu mungkin berbeda dengan adik kamu. Pasti sayang. Dari Cross, peluk cium dari aku. Oh, makasih. Alvin sayang, Kak Fitri, terima kasih. Toraja, ada Toraja tuh. Abis ditinggal anak 6 tahun ya, innalillahi ya. Sabar ya, tabah ya. Aku nggak bisa berkata-kata kalau ada orang yang bilang abis ditinggalin anak. Aku mungkin bisa nyabarin ya, tapi nauzubillah min zalik, kalau kejadi sama aku juga aku mungkin nggak sanggup menyapa kalian. Buka kelas bisnis, kan banyak sekolah bisnis sayang. Salam dari Sentul. Hujan nggak di BSD? Mulai gelap. Andini di Surabaya hujan nggak? Andini masih ini nggak sih? Widya Mulia salut sama aku, memberikan positive vibe apapun itu, semangat Kak Fitri. Terima kasih kalau begitu. Tergantung sih ya, orang mau melihatnya dari mana. Ada juga misalnya yang bilang aku nggak positive vibes, ya itu juga urusannya netizen karena ini dunia maya. Tetapi satu hal yang aku akan sampaikan, karena dunia maya ini kan mainan hiburan nih, kala saat aku juga iseng begini ngobrol sama kalian, tetapi aku tidak hidup atau mementingkan opini gitu. Aku tidak cari makan atau hidup dari opini netizen. Banyak juga pro dan kontra sama aku, itu biasa. Kalau kalian juga bermain sosial media, ada yang pro kontra, ya itu juga biasa. Yang penting harus ditanamkan di jiwa raga kalian tidak hidup dari opini orang lain gitu ya. Tidak hidup dari opini orang lain, jangan pedulikan opini orang lain. Yang penting itu opini dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayang dan yang sayang kita balik. Nah itu penting. Kalau misalnya
Kayak misalnya suami aku, dia marah misalnya sama aku karena begini, ya aku koreksi diri. Anak aku misalnya, mami aku nggak suka begini, aku koreksi diri. Tapi kalau dari netizen yang netizen yang beropini ini kan kalian nggak tahu aku siapa dan nggak tahu juga aku ngapain gitu. Jadi nggak usah dipikirin. Kepulauan Riau, Turki, TKI dari Lombok Timur. Hai, ya. Queen Mia, udah makan siang belum? Aku mau makan siang di luar, lagi nunggu anak aku satunya, lagi siap-siap. Kalau saudara tiri suka ngomongin jelek, harus gimana kak? Gak usah gimana-gimana gitu, karena punya saudara tiri itu rezeki-rezekian. Kalau yang baik akan baik, tapi kalau yang gak baik itu akan terus mencari kesalahan dan mencari kelemahan untuk memuaskan keiri dengkiannya hidupnya kepada saudara tirinya yang lain. Itu biasa, banyak yang begitu. Jadi kalau kita punya saudara tiri, rasa kandung itu berkat. Tetapi kalau punya saudara tiri yang seperti yang seperti mohon maaf ya, seperti iblis gitu di hidup kita, itu juga nggak usah kita sesali, yang itu udah harus kita hadapi. Tapi yang harus kita tanamkan di hati kita adalah jangan merusak kebahagiaan hidup kita, karena masih banyak hal-hal penting yang kita pikirkan, masih banyak saudara-saudara saudara-saudara yang baik gitu sama kita, masih ada orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Kalau misalnya kamu rezekinya punya saudara tiri yang jahat, ya itu memang udah garisan tangan gitu. Tapi kamu berhak juga mengabaikan dan menganggapnya orang gila gitu. Nggak bisa diapa-apain karena itu nggak ada obatnya. Kalau iri dengki atau kejahatan dari dalam hati saudara tiri itu memang dari dulu ada. Makanya ada ibu tiri jahat, ada saudara tiri jahat, itu ada. Jangankan saudara tiri ya, atau ibu tiri, saudara kandung dengan ibu kandung pun banyak yang jahat. Jadi itu udah garisan tangan. Tapi satu sih, kalau aku jadi kalian bernasib seperti itu, mempunyai saudara tiri jahat atau mempunyai ibu tiri jahat, jangan sampai kalian itu terpancing atau bereaksi dengan ulah-ulah kejahatannya, karena nggak guna sama sekali. Satu hal yang mereka mau itu kan melakukan kejahatan-kejahatan itu untuk mencari respon dari kamu. Kalau kamu respon berarti kamu menganggap mereka itu waras, tapi kalau kamu nggak respon, kamu menganggap mereka itu gila gitu. Karena orang gila nggak bisa dikomentarin, bener nggak? Jadi rezeki-rezekian. Kalau kita punya saudara tiri yang jahat, yaitu juga nggak bisa nyalahin hidup kita, karena itu ulah orang tua kita yang kawin cerai sehingga menimbulkan nama tiri di hidup kita. Jadi kalau menurut aku ya abaikan aja, nggak usah digubris. Gitu. Bener banget Queen Mia. Naira gimana kena tipunya? Naira kena tipunya sudah reda amarahnya. Semalam sudah ngomong, dia masih kesel. Sebetulnya yang dia keselin itu bukan masalah uangnya,
Tapi dia itu kesel banget karena yang nipu itu salah ngomong. Yang nipu itu ngomongnya, maaf kak buat beli susu. Nah dia itu paling marah banget kalau ada anak yang dikasih makan dari hasil tidak baik gitu. Tapi kalau dia misalnya ngomongnya, ya maaf kak aku butuh uang buat bayar sekolah gitu atau apa, mungkin dia nggak akan semarah itu kemarin. Dia marah banget karena dia merasa kenapa kamu punya anak kamu kasih makan dengan cara menipu itu. Tapi sekarang dia udah oke. Mengabaikannya seperti apa bu? Ya jangan digubris. Mau dia mau misalnya mau nyakitin kamu dengan apapun lah, dengan ulah kegilaannya, jangan digubris. Tetapi kalau dia sampai datang di depan muka kamu, dia senggol kamu dan kamu sampai terluka, boleh kamu bacok. Itu aja udah. Jangan banyak kata. Lihat sebentar leggingnya nih, Equinox. Ya benar, jangan memberikan anak makan dengan hasil yang tidak halal, Dolin, ya kan. Jadi yang bikin Naira tambah marah itu, si penjual kamera itu nge-DM aku menjelaskan kalau uangnya itu terpakai untuk beli susu. Nah itu yang bikin dia tambah marah. Kenapa kamu kasih makan anak kamu dari hasil menipu? Gitu. Alvin Mirana. Pengen ikut Amel ke Bandung, cuman aku minggu ini masih belum bisa karena baru masuk tahun baru. Aku rapi-rapi rumah, terus aku juga baru mau masuk aktif lagi kerja. Salam dari mana itu bendera? Nggak kelihatan, kecil banget. Sabar Naira, orang yang nipu nggak bakal bisa kaya. Orangnya, iya katanya. Udah ada yang nyoba belum ini coklat kata aku kemarin? Malaysia, oh ya Malaysia. Dari Magelang, Ayu. Kapan terakhir ke Ambon? Waktu peresmiannya ayam geprek Bensu di Ambon. Itu berapa tahun lalu ya? Sebelum Covid deh kayaknya. Kacamata ini udah sering ditanya, ini kacamata baca biasa di toko buku Gramedia, di depan kasir belinya. Ke Indramayu belum tahu kapan. Sukabumi masih macet nggak sih ya? Aku pengen mudik nih. Bukan kopi, ini coklat. Udah tuh, ya bener. Coklatnya di bawah ya. Tutupnya nggak tahu di mana, di bawah Jojo, guys. Rumah baru yang mana belum selesai, itu lama banget guys. Karena itu bener-bener rumah masa tua aku nanti sama suami aku, jadi bener-bener nggak mau ada salah. Masih macet di Cicurug ya. Tapi kan kita udah, Renzo dan Naira akan jadi anak-anak hebat. Dolin, terima kasih, amin. Terima kasih doanya, insya Allah. Gara-gara aku suka minum Starbucks. Iya, belum ada yang ngalahin sih menurut aku kopi dan coklat dari Starbucks.
dari Pati hadir. Kak, kok bisa sabar sih disindir terus? Bisa. Kamu mau tahu nggak kunci sabar aku bagaimana? Karena terpaan aku itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang sekarang suka nyindir-nyindir. Aku udah tahu resikonya apa dari bermain sosial media. Dulu ya, nih cerita ya. Dulu itu kalau aku lagi kecil itu aku suka pergi ngaji ke surau. Rumah aku sampai ke tempat belajar ngaji aku itu kurang lebih hampir 2 km kali, jauh lah dari rumah. Nah, pada saat mau perjalanan ke tempat ngaji itu, ada salah satu rumah yang banyak banget anjing di depan rumahnya itu. Jadi kalau setiap orang lewat itu dia gonggong, setiap orang lihat itu dia gonggong gitu. Dan itu kalau orang yang nggak tahu, kalau misalnya orang yang cuman sekali lewat digonggongin itu anjing yang punya rumah, pasti takut. Tapi karena aku bertahun-tahun tahu itu anjing juga udah kenal aku, nggak juga mereka juga menggigit gitu loh. Jadi bisanya itu hanya menggonggong. Jadi pada saat aku kecil pergi ke surau pengajian itu ya, pergi ke tempat aku ngaji itu selalu setiap pergi itu aku pasti itu anjing ngegonggong gitu. Tapi hanya ngegonggong aja, berisik gitu, hanya ngegonggong aja. Dan kalau misalnya aku sapa, "Hai, numpang lewat ya," dia diem gitu, karena dia mau disapa balik gitu kan. Tapi kalau misalnya sama orang yang nggak tahu, nggak disapa, ya itu dia ngegonggong terus gitu. Jadi aku tuh anggap gitu ya, mereka yang sekarang tiba-tiba sok tahu itu kayak anjing yang ngegonggong, anggap mereka itu seperti itu. Jadi abaikan aja. Kalian pernah nggak kalau lewat di rumah orang punya anjing ngegonggong aja berisik, padahal nggak ngapa-ngapain juga gitu, ya udahlah anggap aja anjing menggonggong gitu. Perumpamaannya anjing menggonggong, ya itu perumpamaannya anjing menggonggong, cuma bisa aja ngegonggong. Anggap anjing menggonggong gitu, nggak bikin juga aku kenapa juga kan. Aku pernah digigit anjing gila. Nah, kalau sampai anjingnya gila pasti ngegigit. Kita tunggu aja anjingnya gila apa enggak, ngegigit apa enggak. Tapi kalau dia menggigit, aku udah siapin golok di rumah, bacok. jangan dilawan. Kalau anjing menggonggong itu biarin aja, istighfar. Tuh, makanya istighfar. Makanya aku tuh belajar sabar itu bukan sekarang karena ada sosial media, enggak. Jadi aku mah selalu berprinsip orang-orang yang kepengen respon dari aku dan nggak penting juga untuk aku respon dan nggak kenal juga gitu, ya udah anggap aja anjing menggonggong. Iya, capek tahu kamu mau ngeladenin hal-hal negatif di hidup kamu, capek. Biar aja mereka yang selalu mengusik hidup kamu, yang terus berpikir, aduh aku mau berulah apa lagi ya hari ini, aku mau bagaimana lagi ya hari ini. Tapi mereka itu nggak sadar kalau kamu tuh terus memikirkan kemajuan hidup kamu ke depan, bagaimana hidup kamu itu maju, tidak menyusahkan orang, tidak menjual hibah ke orang. Itu sih sebetulnya yang lebih penting di hidup ini, bukan cari opini atau pengen dilihat bagus oleh netizen. Buat apa, guys?
Mending yang positif kue gitu. Kalau aku anak durhaka nggak mungkin bisa sukses ini. Amin ya robbal alamin. Tuh, aku mah udah diusap kepalanya sama suami aku mah udah bahagia. Kalian ada yang ngusap nggak? Mereka soalnya Tom and Jerry jarang gitu. Dibongkar sama Nair. Jarang. Tuh karena aku Tom and Jerry. Kalian jangan iri ya kalau misalnya kayak misalnya aku nih lagi live sama kalian tiba-tiba lewat suami diusap kepala itu adem loh. Udah gitu. Alah, bucin. Cuman Biasanya yang- Mbak Ibu Dewi. Aku kemarin lihat tiang-tiang HP di pelalawanan Mbak yang punya. Bukan aku yang punya Ibu Dewi, itu aku hanya membangunkan saja. Aku nggak punya tiang HP. Aku hanya konstruksi membangunkan Ibu Dewi sayang. Kapan aku diundang dong? Mami, apa aku dibajak bayi sama Joni? Kemarin lihat postingan mesin gosok celana di mana? Tanya suami aku aja nggak ngerti. Ibu Dewi, aku mau ke sana pokoknya abis sertijab ya, aku tunggu undangannya. Medan tadi udah disapa, Naira cantik. Ih, makasih loh. Dari Bima. Dia Melia 55, terima kasih. Ke Makassar lagi belum tahu. Aku bajunya Bu Dewi mau, pokoknya aku bajunya Rumah Jahit Naila mau aku pakai grand opening Fit S911. Ya Bu Dewi ya, aku tunggu ya. Jahitan Rumah Jahit Naila itu berhasil ngerem aku untuk belanja baju, guys. Sekarang aku jarang beli baju di brand terkenal karena menurut aku blazer dan lain-lainnya itu awas. Blazer dan lain-lain itu lebih rapih buatan Rumah Jahit Naila. Udah dong, live-nya dong. Udah yuk kita makan ya. Gibah. Mau gibah. Apa artinya gibah, Nak? Enggak lah. Nggak boleh guys, gibah itu dosa. Jadi kalau ada orang yang ngomongin orang lain di internet tapi kayak ngejelek-jelekin gak jelas yang kayak hoax gitu, lo dosa gitu. Dosa ya, Dosa. Tapi kalau misalnya gue kayak curhat di internet tapi itu karena fakta, kayak orangnya tuh bener-bener ngelakuin itu nggak dosa, soalnya itu emang fakta. Kalau misalnya hoax, kayak kemarin kamu ditipu itu fakta. ya fakta. Makanya aku kesel di internet. Nggak apa-apa. Aduh. Happy Sunday Naira. Makasih. Terima kasih kemarin yang sudah ngirimin model atau contoh-contoh kamera yang Naira cari. Tapi sayang karena itu kelamaan mungkin ya kalian punya, banyak yang udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi Naira udah dapat yang bagus. Udah dapat kan Kak? Bali yang mau ngasih. Oh Mbak Lia mau ngasih, iya dikasih sama sepupunya. Jadi gara-gara itu sepupunya karena memang apa ya, keluarga kami itu hobi fotografi, tapi aku nggak tahu nih Naira kok lebih seneng dengan kamera-kamera lama. Nah kebetulan sepupu-sepupunya juga ternyata hobinya sama, mereka simpen. Jadi ada beberapa yang masih punya koleksinya dan mau diberikan ke Naira. Tuh, Kalau ada. kalau ada. Bagus Pradityo ini dari tadi ngetik nyuruh saya berdiri, nyuruh-nyuruh, ih nggak ah. Hello, get your own woman.
or Oh. man. That this is not yours. Not mine. Beli dong. Bu minta tolong dikerjakan buatan suami saya teknisi AC. Oh boleh. Teknisi AC. Ya saya udah punya lagi teknisi AC. Nanti ya gantian ya. Kafit Slimming bisa karena itu isinya herbal banget, cuman yang selalu aku sebut jati Belanda, kemuning sama bangle isinya. Jadi nggak ada masalah. Itu dikeringin lalu dimasukin kapsul, tapi sebelumnya di teknologi nano. Thank you sayang. Makasih, I love you. Sama-sama. Dia bikinin minuman aku, guys. Gojek adalah terbaik. Gojek. Gojek adalah terbaik di era anak milenial. Anak aja itu bukan milenial lagi. Aku tuh terima kasih banget ya di masa ini. Aku sibuk kerja, nggak usah kayak orang tua zaman dulu yang harus siapin makan siang, makan pagi, makan malam. Untungnya anak aku sama suami aku itu sangat mengerti. Mereka tidak ngeribetin dengan makan. Ada Gojek, terima kasih Gojek. Terima kasih yang sudah menciptakan GoFood. Makasih. Ini lemon tea. Oke. Abis ini kayak nanti gitu. Mau ngajak Jojo ke Cubic, di situ ada toko kayak action figure, mainan. Ayo boleh abis makan siang. Nah, di situ tuh ada Iron Man yang gede bagong, ada Spider-Man-nya Oke, let's go. After lunch ya. Iya. Mami mau cari juga sesuatu. Oke, kita pergi tunggu kakak Kera bangun. Oke. Terus dia pengen ke toko itu di sebelahnya tuh kayak ada toko art gitu. Kakaknya sayang banget sama dia. Jadi Naira itu, padahal aku tuh nggak pernah mempersiapkan dia untuk selalu ngurusin adik-adiknya. Tetapi aku udah lihat dari sekarang dia take care banget ke adik-adiknya. Kalau hari Minggu dia nggak boleh banget ngebangunin Keira, karena Keira itu orangnya suka tidur. Tapi kalau hari biasa dia yang selalu ngingetin Keira besok sekolah, karena jangan sampai kamu di kelas ngantuk misalnya gitu. Tapi kalau hari Minggu dia orangnya konsekuen. Kalau hari Minggu gini dia nggak mau bangunin dan dia membiarkan adiknya begadang. Jadi yang suka ngatur jam berapa tidur, kapan ngerjain PR, itu bukan aku lagi, sudah dihandle sama Naira. Dan untuk adiknya yang kecil, setiap hari Minggu tuh dia tuh yang selalu berpikir ajak Jojo kemana ya. Kalian tadi denger kan, dia mau ngajak ke Cubic karena katanya ada apa di Cubic yang pasti Jojo suka ngelihatnya. Alhamdulillah gitu. Aku tuh blessed banget. Aku tuh bersyukur bukan karena hal-hal lain. Aku tuh selalu bersyukur karena aku mempunyai keluarga yang saling menyayangi, saling take care, ada di saat suka dan duka gitu. Naira dewasa banget, iya. Naira dewasa banget. Bagus. Disuruh Dedi pakai mobil di rumah depan. Rumah depan. Kalau Keira itu memang lebih pendiam. Bukan lebih pendiam, Keira itu lucu sebetulnya. Cuman dia bisa ngelucu cuman sama kita-kita aja di rumah. Jadi kalau ada dia itu dia itu suka nyeletuk yang bikin kita itu ngakak gitu. Insya Allah semoga menjadi keluarga yang sampai surga, amin. Kebaikan bisa ditularkan, ya. Ya, ikut berduka ya Sisi ya. Vidya asik, buruan aku tunggu. Ternyata guys, aku punya tetangga, dia tinggal di depan situ di penthouse-nya. Jadi dia pakai teropong ngelihat aku dari meja makan. Sekarang dia lagi turun mau ke rumah.
Mau tahu nggak siapa? Tuh. Temen kamu lalu tunjuk rumah aku nomor 1. Mau ke situ pak gitu. Jangan dimatiin dong, aku mau kasih tahu netizen siapa yang datang ke rumah aku dari depan. Mau tahu nggak sih siapa kira-kira? Aku bocorin lah, ownernya Bogota. Kamu tahu nggak Bogota? Tuh, bosnya Bogota. Skincare Bogota bagus guys. Kalian bisa pakai juga skincarenya Bogota.